Oke, baik. Saya buka untuk pertemuan tatap muka ke-14 ya. Lama nggak ketemu ya. Terakhir kita ketemu di tatap muka ke-3 kalau nggak salah ya. Baru bisa ketemu di tatap muka ke-14. Mudah-mudahan nanti di tatap muka ke-15 nanti direncanakan lagi juga untuk kita bahas lagi kembali ya terkait apa sih itu metode penelitian kuantitatif. Em, Nah, ini di pertemuan ini saya nanti akan bahas terkait dengan gimana caranya menyusun proposal penelitian kuantitatif. Apa-apa saja komponen-komponen yang harus kita tuliskan ketika menyusun proposal. Kalau boleh tahu, oh iya, selamat malam Ibu izin menyimak. Oke, silahkan Muhammad Adrian Syah ya. Nanti ini saya rekam juga kok. Nanti rekamannya saya akan linknya juga akan saya lampirkan di e-learning. Jadi nanti teman-teman yang mungkin masih nyambi ya kerja sambil kuliah juga bisa membuka kembali rekamannya. Oke, Oke baik. Pada sesi kali ini, ya, sebentar ya. Oke, maaf ada iklan sebentar. Oke, kita lanjut di sesi kali ini. Ibu akan menjelaskan terkait dengan gimana sih Bu menyusun proposal penelitian kuantitatif, khususnya mungkin dengan gaya lengkung UMB ya. Jadi ini secara mayor sih rata-rata proposal penelitian kuantitatif itu memuat beberapa hal seperti ini. Tapi untuk panduan menyusun proposal penelitian kuantitatif ini memang khusus digunakan untuk yang nanti akan kalian gunakan juga pada saat menyusun skripsi. Kalau boleh tahu di sini sudah adakah yang sedang menyusun proposal penelitian juga, sedang apa ya, melaksanakan skripsi? Belum, Bu. Belum ada ya. Oke. Jadi semester depan. Oke, baik. Berarti ini kesempatan yang baik nih. Jadi udah ada bekal. Mudah-mudahan eh, di sini nanti kompetensinya benar-benar ini ya, benar-benar dapat kompetensinya dalam menyusun proposal. Jadi semester depan nanti eh, cuma enam apa? Cuma satu semester udah selesai, 6 bulan udah selesai itu skripsinya. Min. Oke, baik. Nah ini jelas kalau untuk menyusun proposal penelitian kuantitatif itu ada 3. Jadi yang pertama ada bab 1 ya, yaitu pendahuluan. Isinya apa aja Bu? Pendahuluan itu ada jelas nanti di pendahuluan itu kalian akan nanti menuliskan latar belakang penelitian kalian. Nanti ada masalahnya, gimana sih cara menuliskan masalah, ya tujuan penelitian kalian sama manfaatnya. Terus kemudian nanti di bab 2 itu kalian akan menuliskan teori. Jadi seperti kita ketahui kalau penilaian kuantitatif itu memang substansinya adalah menguji teori. Jadi posisi teori di sini sangat penting. Nanti urutannya juga seperti itu. Seperti ini ya, bahwa kalau kalian ingin menuliskan, nanti yang pertama kali dituliskan itu adalah variabel Y. Mengidentifikasi variabelnya itu yang pertama kali kita tulis kalau dalam teori itu nanti ada variabel Y terlebih dahulu atau variabel yang dipengaruhinya ya. Kemudian ada variabel X atau variabel yang mempengaruhi. Kemudian ada bagian nanti kalian harus menuliskan gimana hubungan antar variabelnya, kemudian hipotesis dan kerangka berpikir. Kemudian nanti di bab 3-nya kalian menuliskan metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang juga sangat krusial dan poinnya ketika kalian nanti akan mengajukan proposal, ini nih yang biasanya yang paling diubek-ubek nih sama penguji ini ya, kayak apakah kalian sudah tepat menuliskan jenis penelitiannya, populasi dan sampelnya gimana, udah tepat nggak cara memilihnya, pengumpulan data dan analisis data. Oke, kita akan kupas satu-satu nih. Yang pertama di pendahuluan. Ya, di pendahuluan kemarin saya udah cek nih beberapa teman-teman yang menuliskan. Memang saya lihat
eh, bukan cuma teman-teman yang mengambil mata kuliah ini, bahkan senior-senior kalian ya, ini yang banyak banget memang yang sangat banyak, sangat-sangat struggle dalam menuliskan latar belakang masalah. Kadang tuh idenya terlalu komprehensif, saking komprehensifnya nggak bisa dituliskan gitu secara sistematis. Nah, sementara itu sebenarnya ada trik-triknya tersendiri teman-teman ketika ingin menuliskan latar belakang masalah. Kalau saya sih poin pentingnya itu kalau kalian ingin menulis latar belakang masalah, harus ya namanya juga latar belakang masalah ya, harus tahu dulu masalah itu apa. Nah, ada nggak sih yang bisa bantu saya? Kira-kira teman-teman udah tahu nggak sih definisi masalah itu apa? Oke, mungkin. Oke, oke tahu nggak definisi masalah itu apa? Kalau menurut pemahaman saya, definisi masalah itu yang kayak misalnya sesuai dengan apa yang kita ambil dari judul penelitian. Jadi eh, masalah yang kita teliti itu ya harus sesuai dari eh, yang kita ambil. Jadi jangan pas untuk definisinya tersebut jangan terlalu apa ya maksudnya eh, nggak menyimpang penjelasannya itu gitu. Oke, jadi masalah itu nggak boleh jauh-jauh dari judul gitu maksudnya ya. Oke, contohnya kayak gimana? Oke, contohnya kayak gimana? Kayak misalnya untuk judulnya itu misalnya Mm-mm. kayak ingin meneliti mahasiswa di Universitas X gitu. Hmm? Nah, Universitas X itu kan kita sebagai peneliti bisa mengambil eh, mahasiswanya itu dari kampus mana aja gitu. Nah, Oke. kalau misalnya menyebutkan si peneliti menyebutkan itu misalnya Universitas Mercubuana. Mm-mm. Nah, Universitas Mercubuana ya berarti populasi yang diambilnya itu ya harus sesuai dengan kampus tersebut, sampelnya Mm-mm. juga harus sesuai dengan kampus tersebut gitu. Tidak boleh eh, ngambil dari di luar. Di luar dari itu, dari populasi itu Iya ya. gitu. Oke, Iya oke Bu. menarik nih pemahaman Oki terkait dengan apa itu masalah. Ada yang teman menambahkan terkait apa sih masalah itu? Masalah apa ya, Bu? Saya mendefinisikan masalah aja saya nggak tahu, Bu. Ada nggak yang masih bingung gitu? Masalah itu sebenarnya apa? Ada yang mau menambahkan? Karena biasanya di sini nih yang saya sudah berapa kali nguji sama membimbing mahasiswa ya, selalu aja pasti masalahnya adalah di menemukan masalah. Dia bingung sendiri menemukan masalah. Coba, nah ini ada Bagus nih. Bagus Dwinekara memberikan pendapat kalau masalah itu adalah kesenjangan gap antara teori dengan reality di lapangan. Nah, contohnya kayak gimana Bagus? Kalau jiwa ini ada, dia bilang kalau menurut saya masalah itu adalah hal-hal atau fenomena pertanyaan yang mau kita ketahui jawabannya. Oke, nah ada tiga ini ya. Ada kalau dari Oki itu dia bilang masalah itu adalah cakupan di mana ya tempat penilaian itu nggak boleh dari luar itu. Kalau si Bagus bilang masalah itu adalah kesenjangan Bu. Jadi antara teori sama realita di lapangan itu nggak sesuai atau ada gap, ada kesenjangan. Kalau Jiwa bilang kalau menurut saya masalah ini adalah hal-hal atau fenomena pertanyaan yang mau kita ketahui jawabannya. Oke, ada lagi? Kalau menurut oke. Nah, eh, jadi benar ya yang disampaikan oleh Bagus nih di sini. Bagus boleh nggak ngasih ngasih contohnya ke teman-teman? Lagi nggak bisa open mic ya? Oke, baik. Jadi jadi benar. Jadi kalau kita mendefinisikan masalah itu adalah itu tadi yang dikatakan oleh Bagus. Kesenjangan antara apa yang realita sama teori itu nggak sama. Atau gini, apa yang kita harapkan, kalau saya sih yang nggak simpelnya seperti ini. Apa yang kalian harapkan tapi tidak sesuai dengan eh, apa yang kalian inginkan tidak tidak terjadi itu adalah masalah. Jadi contohnya kayak gini, kalau misalnya kalian ingin ingin ini ya, kalian langsung mencari salah satu
topik atau variabel. Kalau saya lebih 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 senangnya langsung nyari variabel gitu. Saya cari variabel kayak misalnya terkait dengan stres kerja misalnya. Stres kerja kita pengen nggak sih kalau ada stres kerja? Teman-teman ada nggak yang mengharapkan, maaf Bu, saya sambil di chat ya. Oh iya. Misalnya anak-anak sekarang, oh nah ini bagus nih, saya sebelum saya kasih contohnya, si Bagus bilang, anak-anak sekarang perkembangannya jauh lebih pesat dibandingkan zaman dulu karena perkembangan teknologi. Jadi menurut Bagus, yang diharapkan anak-anak itu perkembangannya nggak pesat gitu. Harusnya perkembangan anak-anak nggak boleh terlalu cepat gitu ya. Jadi sebenarnya cara logikanya itu disederhanakan teman-teman. Biar lebih gampang, kalian langsung cari variabel Y-nya. Kalian langsung cari variabel Y-nya. Kalian langsung mencari variabel Y kayak apa topik yang paling menarik bagi kalian. Misalnya anggaplah ibu ya, ibu tuh seneng misalnya yang bagian SDM. Ibu ngeliat, saya tuh nggak mau sebenarnya kalau ada em, stres kerja. Maunya sih orang tuh kalau kerja happy-happy aja gitu. Tapi kok di realitanya kalau kita lihat, kok ada ya orang stres. Nah, itu yang dimaksud dengan masalah. Atau contoh gampangnya kayak gini. Bu, saya ngelihat ya, harusnya ya teorinya itu tuh kalau orang-orang yang mengalami apa eh, keterbatasan fisik itu tuh harusnya mereka tuh insecure, Bu. Tapi kok di kenyataan, kok saya nemu ada orang yang keterbatasan fisik ini, tapi kok dia pede-pede banget. Nah, itu jadi masalah juga. Paham nggak teman-teman? Tangkap nggak ininya? Jadi ada kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan realita di lapangan atau apa yang teori bilang itu nggak sama yang di lapangan jelaskan itu namanya gap. Itu adalah masalah. Itu kuncinya. Jadi kalau misalnya kalian mau menentukan latar belakang masalah, paling simpelnya gitu. Kalian langsung cari Y-nya, terus eh, observasi di lapangan, ada nggak datanya yang berkebalikan sama yang apa yang kalian harapkan. Paham teman-teman? Oke, kalau Raffi Ramanda, udah tangkap belum? Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau membantu lagi satu contoh? Jadi kalau misalnya kalian ingin menuliskan latar belakang masalah itu, nggak usah terlalu ribet-ribet sebenarnya. Apalagi kalau kuantitatif ya, cukup tinggal langsung satu. Makanya kita tuh kalau kuantitatif, ya memang harus banyak baca-baca teori, baca jurnal yang banyak. Kita baca, kayak misalnya seperti ini. Bu, saya baca teori. Teorinya itu bilang gini. Atau kalian mungkin berkesimpulan ya, orang yang suka cyberloving, tahu ya cyberloving? Cyberloving itu adalah orang yang senang melakukan menggunakan internet di luar jam kerja. Jadi misalnya pas kerja nih, buka Instagram, main game. eh, oh iya ini mohon Mas sambil oke. Baik Raffi. Nah, itu kan dia bilang orang-orang seperti ini tuh sebenarnya Bu, tingkat stresnya tinggi Bu menurut teori. Nah, gitu. Tapi pas kalian lihat di tempat kantor, kalian ngelihat, mood kok tapi teman-teman saya yang suka cyberloving itu malah kinerjanya bagus ya, Bu. Berarti itu masalah. Jadi kalau misalnya kalian baca teori, tapi kenyataannya nggak sesuai, data yang kalian dapatkan di lapangan itu tidak sesuai, nah itu baru masalah. Atau yang paling simpelnya, apa yang kalian harapkan itu nggak sesuai dengan kenyataan juga itu bisa jadi masalah. Kayak tadi saya kan, Bu, saya tuh pengennya orang-orang itu bahagia, gitu misalnya bahagia. Tapi kok di saya observasi ada data-data, makanya kita by data. Kalau latar belakang masalah itu pasti selalu minta ada fenomena. Fenomena itu adalah data. Kalian harus jadi nggak boleh cuma mengklaim, ya Bu, saya merasa kayaknya orang tuh nggak boleh stres Bu kalau kerja. Tapi kalau di tempat kerja saya orang-orang pada stres ya. Mana datanya kalau orang-orang itu stres? Kayak gitu, ya. Atau kayak tadi ya, saya tuh baca teori Bu, kalau orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik itu harusnya dia insecure. Tapi saya dapat nih di kenyataan,
Nah, subjek ini saya ada beberapa sampel yang saya lihat, misalnya kalian wawancara atau kalian melakukan observasi atau ada laporan penelitian sebelumnya yang menyatakan beberapa orang-orang ini ternyata menunjukkan kepercayaan diri tinggi. Nah, itu poinnya sebenarnya dalam latar belakang masalah. Jadi logikanya gitu aja teman. Jadi jangan terlalu kemana-mana malah. Nah, biasanya tuh teman-teman tuh terlalu banyak variabel, jadi pusing menuliskan latar belakang masalah. Kadang juga kebolak-balik. Kadang latar belakang masalah yang dituliskan itu X-nya, bukan Y-nya. Padahal inti dari latar belakang masalah itu adalah urutannya Y dulu, baru kita masuk ke X. Nah, terus setelah kalian nanti nulis latar belakang masalah, ya, baru kalian tulis rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini, tujuan masalah, rumusan masalah, sama manfaat penelitian, ini harus sinkron. Contohnya ya, tadi kita kembali ke contoh yang tadi saya berikan, misalnya, kenapa ya kok orang-orang pada stres kerja ya, Bu? Apa yang menyebabkan mereka tuh stres kerjanya tinggi? Misalnya ternyata eh, dukungan dari pimpinan yang kurang misalnya. Nah, kalian bisa nambahin tuh di sini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan pimpinan yang buruk itu juga menyebabkan orang-orang ini atau ini Bu, saya melihat bahwa misalnya kalian sebagai perempuan misalnya ya, teman-teman di sini mungkin ada perempuan atau mungkin laki-laki gitu yang punya beban apa ya, keseimbangan kerja dan hidupnya itu tidak seimbang, work life balance-nya tidak seimbang. Iya Bu, saya selain harus kerja, saya juga harus menanggung beban sebagai ibu rumah tangga misalnya ya. Harus pekerjaan domestik saya kerjakan, pekerjaan ini juga saya kerjakan. Jadi itu bikin saya stres gitu misalnya. Nah, kalian harus membuktikan gitu penelitian-penelitian mana yang mendukung bahwa dua hal itu saling berkaitan. Nah, rumusan masalahnya dituliskan, oh, dari latar belakang masalah itu kalian tuliskan, Bu. Kalian tuliskan bahwa, oh ini Bu, ada hubungan antara X, yaitu work-life balance atau ketidakseimbangannya pekerjaan dan hidup dengan stres kerja. Tujuannya apa? Ingin melihat hubungan. Manfaat penelitiannya apa? Oh, manfaatnya nanti kalian bagi dua, ada teoritis dan ada praktis. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman untuk pendahuluan? Kira-kira apa yang masih kurang, yang paling penting dituliskan dalam latar belakang masalah? Selain tadi adanya fenomena, ya ada fenomena, ada penelitian-penelitian yang mendukung. Tadi yang sudah disebutkan Oki itu terkait dengan subjek penelitiannya. Jadi kalian juga harus men-state sebenarnya di bagian latar belakang masalah. Nah, tadi Oki itu udah hampir benar, cuma sebenarnya posisinya itu di latar belakang masalah itu nanti dia bagian paling paling bawah nanti Oki. Nanti terkait dengan subjek penelitian itu dia tuh masuk nanti apa sih sampai kalian tertarik untuk meneliti di sana, ya. Kayak tadi misalnya Oki memilih topiknya Oki apa dengan kelompoknya nanti nih proposalnya kemarin. Kemarin itu judulnya pengaruh motivasi belajar terhadap minat mahasiswa Mm-mm. dalam menyelesaikan studi strata satu, Bu. Dalam menyelesaikan, nah berarti masalahnya adalah minat minat Hmm, menyelesaikan S1-nya. iya, Oke, minat menyelesaikan S1. Jadi intensitas minat untuk menyelesaikan S1 ya dihubungkan dengan motivasi, motivasi belajarnya, Bu. motivasi belajar. Nah, itu berarti kamu ada data kan? Berarti kamu di latar belakang masalah itu harusnya menuliskan kurangnya minat mahasiswa dalam menyelesaikan S1, ya. Nah, jadi latar belakang masalahnya itu kayak gitu, teman-teman. Nah, si Oki kan tadi bilang, Bu, jujur saya pengaruh motivasi belajar terhadap minat minat menyelesaikan studi ya, menyelesaikan perkuliahan S1 misalnya kayak gitu. Ada hubungannya nggak sih, Bu? Misalnya ya. Nah, di sini kalian tuliskan fenomenanya. Iya, Bu, ada. Nanti pasti akan ditanyakan mana fenomenanya. Nanti kalian harus melampirkan data.
oh iya Bu, memang ada masalah karena Iya, Bu. ternyata anggaplah cakupannya populasinya di mana? Oke, di UMB. Halo Oki, eh, responden kamu di mana? Eh, Respondennya itu di ini Bu apa Universitas Mercu Buana. Nah, ini Oki kamu curhat atau ingin membuat proposal penelitian? Jangan-jangan kamu curhat ya Oki ya? Minat minat menyelesaikan S1-nya. Oke, itu termasuk aja teman-teman ya. Jangan terlalu tegang ya. Malam-malam udah capek gitu kan. Untuk perkuliahan saya lagi, tenang, chill, chill. Oke. Nah, teman-teman, misalnya kayak si Oki bilang, iya Bu, saya ngerasa teman-teman, saya mengobservasi misalnya, atau kamu sendiri merasakan, kenapa ya Bu, minat saya menyelesaikan S1 ini sangat sangat kurang begitu. Padahal kan harusnya tinggi ya. Semakin semakin mau menyelesaikan gitu, apalagi kalau udah ada bil-bil segala macam itu pasti harusnya semakin tinggi minat kalian untuk menyelesaikan gitu, misalkan S1. Tapi kenyataannya kenapa Bu? Ini rendah semua. Nah, harus dilampirkan tuh datanya. Bisa jadi kalau misalnya sebelumnya sudah ada penelitian senior-senior kalian yang dipublikasi atau dipublikasikan dalam bentuk jurnal penelitian-penelitian sebelumnya. Atau kalau misalnya nggak ada, Bu, gimana, Bu? Bisa jadi alternatif yang kedua adalah kamu harus melakukan wawancara atau preliminary study. Preliminary study, preliminary study-nya bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Bisa, ya udah Bu, saya mau gambarin dulu. Jadi kita nggak boleh cuma mengklaim, berasumsi. Kita harus ada data, based on data. Nggak boleh cuma, iya Bu, kayaknya ada masalah terkait dengan minat mahasiswa UMB menyelesaikan studinya Bu. Emang iya gitu. Emang iya, emang boleh gitu. Nah, iya Bu, benar Bu. Nah, mana datanya? Kalau misalnya tidak ada data, nanti proposal kamu pasti akan dipatahkan, tidak bisa lanjut. Tapi kalau misalnya kamu bisa mengklaim, iya Bu, saya punya data dari beberapa hasil penelitian, atau misalnya kalau nggak punya, dari hasil wawancara saya dengan misalnya berapa mahasiswa UMB menyatakan bahwa minat mereka sangat rendah Bu. Ini kan masalah Bu, karena pasti akan banyak. Nah, kamu tuliskan tuh apa efeknya, dampaknya kalau minat menyelesaikan S1 ini rendah. Kemudian kamu cari teorinya. Nah, si Oki sama teman-temannya udah dapat nih, ternyata motivasi belajar ya Oki ya. Iya, Bu, motivasi Nah, belajar, Bu. Nah, si Oki sama teman-temannya tuh mencoba mencari literatur, dia bilang sebenarnya minat menyelesaikan ini ternyata salah satu faktor yang paling mempengaruhi itu adalah motivasi belajar. Nah, tuliskan tuh motivasi belajar, dituliskan, ini harus ada gap, harus ada gap penelitian. Jadi memang tugas paling awal ya kalau metode penilaian kuantitatif itu kalian baca jurnal aja deh yang banyak-banyak. Jangan malah sibuk nulis latar belakang tapi nggak baca. Pasti malah kebalik ya. Nah, nanti akan saya ajarkan juga nanti cara tools-tools untuk mencari jurnal yang mudah ya. Nah, kita lanjut tapi udah ada gambaran ya teman-temannya untuk menuliskan latar belakang masalah ya. Intinya tuh simple aja kalau latar belakang masalah itu cari I-nya dulu. Cari I-nya dulu, cari topiknya, kemudian kamu harus identifikasi I-nya dulu atau variabel yang dipengaruhi. Jadi malah jangan kebalik-balik. Biasanya saya teman-teman itu sukanya malah nulis di latar belakang masalah kayak misalnya Oki nih. Malah motivasi belajarnya yang ditulis, yang dituliskan masalahnya. Padahal itu sebenarnya bukan itu masalahnya yang jadi masalah. Yang harus dituliskan, yang dicari datanya adalah apanya? Y-nya tadi atau variabel dependennya. Yang tadi adalah minat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Nah, yang sering terjadi itu selalu kebalik. Malah X-nya yang dijelasin panjang gitu komprehens apa yang sangat-sangat banyak gitu bahkan sampai di latar belakang itu masuk semua definisi dimasukin padahal di latar belakang masalah itu nggak perlu masukin definisi-definisi cukup satu paragraf aja definisi kayak misalnya si Oki menjelaskan eh, secara umum ya menjelaskan minat menyelesaikan mata kuliah itu bla 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 dan segala macam kamu tuliskan ini sangat penting tapi ternyata realitanya di UMB misalnya kayak gitu-gitu kemudian baru masuk tuh membahas variabel Y-nya ya
Nah, di sini kemudian rumusan masalahnya udah bisa diidentifikasi ya. Berarti kalau judulnya pengaruh, berarti di sini juga harus pengaruh. Rumusan masalahnya juga harus pengaruh. Nggak boleh judulnya pengaruh, rumusan masalahnya nyari hubungan. Kalimatnya tuh harus benar-benar konsisten itu. Ya, tujuan penelitiannya juga itu. Saya mau mencari pengaruh, Bu. Kalau di sini rumusan masalahnya kamu tulis pengaruh, tujuan penelitiannya kamu ingin cari hubungan, itu nanti juga akan disalahkan. Loh kan tadi judulnya pengaruh, rumusan masalahnya juga harus 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 melihat pengaruh, tujuan penelitiannya pun juga ingin melihat pengaruh. Jadi harus harus konsisten. Oke, kita lanjut. Nah, ini kerangka latar belakang eh, penelitian ya. Ini nanti eh, ini adalah eh, hal-hal yang wajib ada di latar belakang. Jadi ini urutannya. Kalau kalian menulis latar belakang, jadi nggak pusing nanti kalau menulis latar belakang. Bu, latar belakang masalah itu nulis apa aja sih, Bu? Ini adalah poin-poin khususnya. Ini akan memudahkan kalian. Pertama, ya, kayak tadi saya jelaskan, tulis terkait dengan masalahnya dulu. Kayak tadi si Oki bilang minat belajar yang rendah, minat menyelesaikan studi yang rendah. Berarti DV-nya kan, variabel dependennya atau variabel y-nya. Tuliskan gitu. Dan langsung di state, jadi nggak usah banyak-banyak. Langsung nulis definisi sampai sampai 3 paragraf definisi semua, nggak usah. Jadi langsung state aja. Paling 1 kalimat aja jelaskan terkait dengan apa itu minat minat secara umum ya, general, minat menyelesaikan studi itu maksudnya apa sih dalam penelitian ini. Kemudian kalian state bahwa ada masalah memang di di kampus ini, datanya menunjukkan bahwa minat menyelesaikan studinya itu rendah, mahasiswa-mahasiswanya buktinya di ini, ada datanya. Kalau nggak ada data laporannya, pakai penelitian kalian, penelitian preliminary. Misalnya kan sekarang nih, makanya tuh strateginya kalian yang sedang mengambil metode penelitian kuantitatif harusnya ya nanti ini bisa dijadikan data preliminary pada saat kalian nanti skripsi. Nanti kan nanti tugas TB eh, duanya kan turun lapangan kan. Kalian nanti ngambil data gitu, ambil uji coba. Nah, itu bisa dijadikan tuh sebagai data preliminary kalian untuk sebagai menuliskan di latar belakang. Nah, kalau misalnya Bu, wah ternyata saya ngerubah judul Bu, dan saya ternyata nggak punya datanya, baik di BPS, di Badan Pusat Statistik nggak ada ya. Kayak misalnya mungkin ada teman-teman, Bu, saya berminat terkait dengan stunting. Saya harusnya kan apa, atau misalnya data-data kemiskinan apa segala macam yang itu di mana datanya biasanya ada di BPS. Tapi kalau untuk atribut-atribut psikologi yang lebih spesifik seperti ini ya kayak minat belajar mahasiswa UMB biasanya nggak ada tuh. Nah, alternatifnya yaitu kalian lakukan mulai dari sekarang itu lakukan preliminary study, bisa kuantitatif atau bisa lakukan wawancara. Kan udah pernah ngambil mata kuliah kualitatif juga ya. Silakan wawancara orang-orang yang kira-kira menunjukkan memang perilaku-perilakunya itu menunjukkan apa ya tadi ya, fenomena yang kalian state tadi bahwa minat belajarnya rendah. Jadi kalian harus wawancara di mana ketika hasil wawancara itu menunjukkan memang minat belajarnya rendah gitu. Nanti nggak perlu tuh di latar belakang kalian tuliskan verbatimnya semua, nggak perlu. Langsung aja dinarasikan kesimpulan dari verbatim kalian. Nanti verbatimnya bisa dilampirkan. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi di paragraf 1 dan 2 itu cukup menjelaskan ini aja nih, teman-teman. Fokus ke variabel DV-nya atau ke variabel Y-nya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ada teman-teman yang contohnya tadi si oke kan ini ya. Ada yang lain lagi nggak? Penelitian yang lain lagi misalnya hubungan misalnya hubungan saya nggak tahu nih yang mana X-nya mana Y-nya. Berarti kalau hubungan itu kan tidak ini ya, tidak tidak ada variabel dependen dan independennya kalau hubungan ya. Kita mengidentifikasinya saja sebagai X dan Y. Berarti Y-nya yang kalian Y-nya itu berarti yang kalau judulnya hubungan antara misalnya motivasi belajar dan minat belajar. Nah, Y-nya itu yang kalian tuliskan lebih dahulu. Oke. Nah, setelah kalian menuliskan masalah penelitiannya, ya, 1 paragraf aja sebenarnya udah cukup nih. 1 paragraf, 2 paragraf udah cukup ini menjelaskan ini. Yang ringkes-ringkes tapi berisi gitu. Kemudian baru lanjut ke 1 paragraf menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi.
Nah, di sini baru kalian bisa menjelaskan variabel X. Kayak tadi si Oki kan variabel X-nya apa, Oki? Atau variabel independennya adalah motivasi belajar kan? Motivasi belajar itu baru Iya Bu, dituliskan. motivasi belajar. Iya, betul. Nah, baru tuh di paragraf kedua kamu baru nulis, oh motivasi belajar. Kamu state, ada loh faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, minat menyelesaikan perkuliahan. Yang pertama misalnya secara finansial, tuliskan semua faktor-faktornya. Oh, secara finansial bisa jadi Bu berpengaruh. Yang kedua, oh ternyata ada situasi apa pengalaman hidup misalnya ya, misalnya karena faktor apa dan faktor sakit lah, faktor apa. Oh, selain itu ternyata ada juga Bu faktor motivasi internalnya. Atau yang ketiga ada tidak adanya dukungan misalnya dari keluarga, tidak ada support system. Nah, dituliskan semua faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi di sini fungsinya kalian baca jurnal banyak-banyak. Jadi kalian fokus misalnya satu, Bu, saya pengen tahu terkait dengan kenapa sih orang bahagia gitu. Ya, atau kenapa orang tidak bahagia, Bu? Apa yang faktor-faktor yang pengaruh? Dituliskan semua di paragraf kedua secara singkat, tapi dengan mensitasi jurnal-jurnal penelitian. Jadi kita nggak boleh bukan kita yang menstatement, kita nggak boleh cuma berargumen, kita harus dilandasi dengan referensi. Misalnya kalian menuliskan si Oki tadi menuliskan ada faktor-faktor yang pengaruhi motivasi belajar itu, dia harus oke ini harusnya baca dulu jurnal yang menyatakan bahwa memang motivasi belajar itu mempengaruhi itu, ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi di paragraf kedua itu, nah di sini fungsinya kalian review-review jurnal itu tuh di sini fungsinya. Jadi kayak bilang, oh, kenapa sih dari semester 1 sampai semester 7 kerja dosen-dosen suruh terus review jurnal, kapan dipakainya? Di sini. Review jurnal itu dipakainya di sini. Makanya kalau bikin review jurnal nanti itu yang ringkas-ringkas aja, jangan yang sampai menerjemahkan, nggak usah. Ya di sini nanti ini bisa sampai satu paragraf itu juga bisa ya, satu paragraf cukup satu paragraf menjelaskan ini. Motivasi belajarnya langsung di state. Atau dua paragraf kalian jelaskan dulu, misalnya kalian mau mengkategori ya, Bu saya mau tulis dulu nih faktor-faktor yang pengaruh itu ada internal, misalnya dari dalam diri itu masuk tadi motivasinya, bisa kepribadiannya, bisa gaya belajarnya, bisa beberapa hal yang menurut kalian secara internal mempengaruhi kenapa seorang mahasiswa minat menyelesaikan studinya rendah. Ada terus kemudian kategori lagi. Ada yang kedua, Bu, faktor eksternal misalnya secara finansial kah atau dukungan tidak ada, ya kan? Masalah yang lain silahkan tulis, tapi harus dengan berbasis jurnal atau berbasis referensi yang saintik gitu. Nggak boleh mengklaim-klaim saja. Makanya di sini harus banyak citasi nih, referensi dituliskan. Nah, setelah selesai ini baru kalian tuliskan research gap-nya. Ini yang kadang teman-teman ini nih nggak menuliskan research gap itu maksudnya apa, Bu? Jadi research gap ini minimal memang kalau namanya research gap, jadi ada eh, temuan yang berbeda yang menjelaskan kedua dalam dua teori. Misalnya kayak gini tadi si Oki bilang, Bu, em, saya baca jurnal bilang kalau motivasi belajar itu mempengaruhi minat mahasiswa itu menyelesaikan studinya. Tapi baru-baru ini saya baca jurnal lagi, ternyata nggak ada hubungannya, Bu. Nah, itu yang maksud dengan research gap. Itu yang dimaksud dengan research gap. Jadi kalian harus cari temuan yang berkebalikan. Bu, kalau misalnya saya nggak punya research gap-nya gimana? Berarti kamu bisa berdasarkan temuan kamu gitu misalnya. Jadi berdasarkan fenomena, ya. Nih, maka penelitian mengungkapkan sejumlah penelitian yang jelaskan aja bahwa penelitian ini berarti anggaplah misalnya tadi si Oki nggak ada Bu, semua penelitian 10 tahun terakhir ini bahkan temuan-temuan yang paling terakhir 2023 pun menyatakan mendukung bahwa motivasi belajar itu memang mempengaruhi seseorang minatnya untuk menyelesaikan studi. Berarti kamu state tuh di research gap bahwa kamu ingin mereplikasi kembali penelitian-penelitian yang sebelumnya, tapi yang nggak ada itu adalah populasinya mungkin yang berbeda. Anggaplah 10 tahun terakhir ini, Bu, semuanya tuh di Eropa, Bu. Nggak ada sama sekali di Indonesia, misalnya. Nah, itu jadi gap juga. Itu maksudnya sebagai apa ya? Hal yang menjadi urgensi penelitian kalian.
Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya kalian baca jurnal dan menemukan dua temuan yang berbeda. Misalnya dari 50 jurnal yang kalian baca, cuma dua, ada dua, Bu, cuma dua aja yang menyatakan ini tidak mendukung. Nah, itu bisa dijelaskan. Kayak tadi ya saya bilang 10 tahun yang lalu itu jurnal-jurnal semua mendukung bahwa cyberloving itu menunjukkan ada pengaruh stres kerja. Jadi orang yang sebenarnya tingkat stresnya tinggi itu cyberlovingnya juga tinggi. Jadi kayak orang yang suka buka-buka di luar internet, di luar dari pekerjaannya itu pasti tingkat stresnya juga tinggi. Tapi di zaman sekarang ya, di mana semuanya menggunakan teknologi, kita beradaptasi dengan teknologi, ternyata berbalik. Tahun 2023, dari 2000 berapa ini membantah penelitian itu dimaksud dengan gap research. Jadi kita menuliskan itu. Kita makanya di sini di bab saat di latar belakang ini sebenarnya yang paling apa ya teman-teman fungsinya kita banyak baca itu di sini. Dan kita hanya tuliskan itu dalam satu paragraf. Makanya nggak heran kalau misalnya kalian baca jurnal, Bu kok saya baca jurnal ya, kok mereka tuh kalau sitasi dalam satu pernyataan kok dia bisa mensitasi ada 10 penelitian gitu. 10 penulis atau 10 penelitian yang mensitasi dengan klaim yang sama. Nah, di sini biasanya dituliskan dalam research gap ya. Kayak oh ada 10 penelitian yang bilang, "Iya Bu, ada hubungan antara motivasi sama minat seseorang untuk menyelesaikan studinya." Tapi belakangan Bu, baru aja saya baca ada sekitar 3 penelitian. Nah, kalian kalian langsung tinggal menuliskan 3 penulis itu. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ternyata tidak ada hubungan. Nah, itu yang menjadi urgensi kalian. Saya membuktikan nih, Bu. Saya pengen tahu ini sebenarnya yang mana teorinya yang benar. Tapi kalau nggak ada gimana, Bu? Berarti kamu tuliskan. Kamu ingin replikasi. Saya mau replikasi, Bu, karena saya tertarik aja, Bu. Eh, Misalnya anggaplah di Jakarta sudah ada, Bu. Tapi di daerah timur, itu belum ada, Bu. Di daerah timur, loh, kayaknya saya pengen, Bu, meneliti daerah timur dengan misalnya gap budaya ya kayak gitu, paham ya untuk ini. Jadi ini paragraf satu dependent variabel apa paragraf kedua jelaskan faktor-faktor, kemudian paragraf ketiga research gap, yang keempat ini tentang terkait dengan subjekmu yang terkait tadi. Oke, baru kita tuliskan, kita state tentang UMB-nya. Kenapa misalnya di UMB gitu kamu tuliskan, wah ternyata kalau misalnya kalian tidak menemukan keunikan, itu bisa dipatahkan sama reviewer. Ngapain capek-capek di UMB? Kenapa nggak di tempat kampus lain? Kayak gitu. Nah, di sini paragraf di sinilah kita menjelaskan keunikan subjek penelitian kita. Kayak tadi nih, Bu, saya nggak dapat gapnya nih, tapi saya mau mereplikasi. Nah, di sini biasanya akan lebih kaya nih. Kenapa kamu? Karena saya pengen tahu, misalnya anggap orang timur, Bu. Di sini penelitian-penelitian itu semuanya menjelaskan terkait orang di Jawa aja nih, Bu. Atau di Eropa aja. Saya pengen Indonesia, Bu. Kamu tuliskan gitu. Kayak ada kemarin yang pengen meneliti tentang happiness. Iya, Bu, saya lihat di secara filosofi. Nah, itu bisa kalian masukkan tuh di situ. Orang-orang timur secara filsafat, ternyata mereka lebih hedon. Apa konsep-konsep kesenangan mereka kebagian mereka hedonik gitu. Kalau orang Indonesia itu ternyata nggak kayak gitu, Bu. Nah, itu makanya saya pengen meneliti lebih dalam itu. Ya. Jadi setiap paragraf itu ada poin-poin khususnya teman-teman kalian jelaskan. Jadi jangan satu paragraf ngulang aja terus definisi, definisi, definisi. Bahkan sampai menjelaskan tentang tiba-tiba ujuk-ujuk dari atas langsung menjelaskan subjek penelitiannya. UMB ini, rektornya ini, apa segala macam nggak perlu. Yang dituliskan terkait subjek penelitian kalian itulah keunikan fenomenanya. Jadi nggak perlu sampai oh perusahaan ini berdiri segini, visi misinya ini dan segala macam, target kinerjanya kayak gini, nggak perlu, itu nggak penting. Kecuali memang ada keterkaitannya ya, kayak misalnya mau tulis target kinerjanya kalau misalnya kalian memang meneliti tentang kinerja. Jadi kerangka apa dalam menuliskan kerangka latar belakang penelitian itu ini yang poin-poin penting. Ini poin satu. Jadi dan ini berurutan, nggak boleh kebolak-balik. Kalau kebolak-balik nanti akan dipatahkan lagi sama reviewer, akan disuruh lagi. Kalian bisa memperhatikan setiap baca jurnal pasti urutannya juga seperti ini, mirip-mirip. Pasti mereka akan menuliskan dulu dependent variabel, faktor-faktor, research gap-nya ya, atau menjelaskan subjeknya.
Nah, baru kita paling belakang, baru kita men-state bahwa dari berdasarkan latar belakang tersebut, kalian meneliti tadi itu kayak si Oki. Berdasarkan tadi latar belakang ini, akhirnya dia tertarik untuk meneliti pengaruh motivasi belajar dengan minat menyelesaikan studi di UMB, ya. Nah, untuk kerangka latar belakang penelitian ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini ada yang nulis mungkin nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian nah, ini sama yang mirip-mirip juga tadi ya. Ada tujuan. Kemudian ada juga judul yang selanjutnya adalah tujuan penelitian, dituliskan juga gak manfaat penelitian, baru rumusan masalah. Dan ini harus konsisten. Kalau kalian tulis pengaruh ya pengaruh. Manfaat penelitian juga mau melihat mau menjelaskan gitu. Jadi ada nih biasanya tujuan penelitiannya mau melihat pengaruh. Tapi tiba-tiba manfaat penelitiannya adalah bisa memberikan pelatihan. Itu nggak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya kalian meneliti mau melakukan intervensi, baru manfaat penelitian kalian bisa mengembangkan pelatihan. Tapi kalau cuma memang melihat pengaruh ya berarti manfaat penelitiannya hanya menggambarkan gitu. Jadi jangan overclaim juga. Nah, rumusan masalah kalau bikin rumusan masalah, bedanya rumusan masalah sama hipotesis. Ada yang tahu nggak rumusan masalah sama hipotesis? Nih, rumusan masalah itu ditulis dengan bentuk apa? Pertanyaan. Jadi kalau bikin rumusan masalah, tadi judulnya Oki adalah ada rumusan masalah pertanyaannya hipotesis kemungkinan jawabannya si jiwa. Oke, hampir 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 benar. Rumusan masalah adalah pertanyaannya benar, hipotesis itu adalah kesimpulan sementaranya. Ya mirip-mirip ya ke jawaban sementara. Jadi bukan jawabannya itu nanti di bab 4 ya. Jadi cara menuliskannya makanya nanti rumusan masalah nggak jauh beda sama hipotesis. Rumusan masalahnya tadi kalau si Oki apa kira-kira? Dengan judul seperti tadi. Pengaruh motivasi belajar terhadap minat menyelesaikan studi di UMB, studi mahasiswa UMB. Kira-kira rumusan masalahnya apa ya? Apakah terdapat ada yang mau bantu saya? Angelin? Eh, Ibu mau mohon maaf Bu, mohon izin untuk menjawab Bu karena Boleh. sebagai teman satu kelompoknya Oki juga. Boleh. Boleh. Jadi rumusan masalahnya mungkin yang kita lihat itu adalah sebenarnya seiring dengan berjalannya waktu, semakin tinggi semester yang kita tempuh itu malah malah minat apa motivasi untuk melanjutkan itu malah semakin rendah atau yang kita lihat itu tuh kenapa bisa bisa seperti itu ya? Apakah memang rata-rata memang seperti itu atau hanya beberapa aja karena ada mungkin masalah keluarga, biaya atau mungkin kehilangan ke teman-teman dia sudah ada yang lulus ternyata dia tidak, yang seperti itu sih Bu. Oke. Ada yang lain nggak? Kalau dituliskan dalam kalimat, coba ini. Ditulis dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Ini ada contoh nih, udah ada nih kalimat di depannya nih. Apakah terdapat pengaruh? Langsung aja tulis, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap Minat menyelesaikan Minat ma- studi. iya. minat Iya. mahasiswa menyelesaikan studi. Ya. Hmm. Kalau tadi si eh, Mbak Wiona itu Mm-mm. sebenarnya ketika menanyakan seperti itu lebih ke kualitatif. Oke. Iya, kalau seperti itu Mm. pertanyaannya, sebenarnya bagaimana sih? Kenapa orang Mm-mm. sampai nah itu berarti kualitatif. Tapi kalau kita Mm. kuantitatif, ingat kuantitatif itu kita substansinya adalah menguji teori. Jadi simpel sebenarnya kalimatnya. Apakah terdapat pengaruh? Jadi kayak pertanyaannya, kan tadi judulnya pengaruh minat belajar terhadap motivasi belajar Motivasi belajar, terhadap minat menyelesaikan studi studi. kan. Jadi Betul. rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap minat menyelesaikan studi.
Itu aja. Hmm. Simple kan? Jadi udah dapat tuh. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah pernyataan. Nah, baru tuh kita menuliskan bahwa ada pengaruh motivasi belajar. Kalau misalnya kalian sudah yakin arahnya, ya bahwa ini positif, kalian tulis arah positifnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu arahnya, misalnya tadi di latar belakang sini ya, di sini nih, di sini berkaitan nanti di sini nih. Bu, saya dapat research gap-nya. Saya dapat ada penelitian yang bilang ada pengaruh, ada yang penelitian yang bilang nggak ada pengaruh, atau ada penelitian yang bilang pengaruhnya positif, semakin dia motivasinya belajar yang semakin tinggi, minatnya semakin tinggi, tapi ada juga penelitian yang bilang motivasinya tinggi, malah semakin rendah, Bu, minat menyelesaikannya. Nah, misalnya kalau ada dua hal itu, nah berarti itu kamu nggak tahu arahnya. Berarti hipotesisnya kalian tuliskan ada pengaruh yang signifikan aja. Ada pengaruh yang signifikan terhadap, ada pengaruh signifikan antara motivasi Motivasi belajar belajar, terhadap. minat menyelesaikan studi ya Bu ya. Betul. Tapi kalau misalnya sudah Bu, pasti ini otomatis kalau orang yang tinggi motivasinya pasti akan tinggi juga minat menyelesaikannya. Kalian tulis kalimat positif. Itu perbedaannya, rumusan masalah sama hipotesis. Kalau hipotesis harus dijelaskan arahnya, signifikansinya, ya. Nah, itu. Oke. Ya. Jadi Baik kayak Bu, terima kasih Bu. sama-sama. Jadi nggak perlu, malah kalau tadi pertanyaannya si Wiona itu malah lebih ke kualitatif. Memang sih komprehensif gitu. Iya sih, saya memang pertanyaan di kepala saya seperti itu, Bu. Tapi kalau dituliskan dalam metode penelitian kuantitatif itu sebenarnya simpel itu tadi. Logikanya cuma itu aja. Jadi benar-benar urutannya juga ya, X dan Y-nya itu nggak boleh kebolak-balik. Dari awal memang Y-nya itu pertama, nah nanti pada saat dituliskan rumusan masalah, Y-nya itu di belakang. Jadi apakah terdapat motivasi belajar berarti X dulu terhadap Y. Nah, gitu. Itu pokoknya konsisten tuh. Mulai dari tujuan penelitian, manfaat penelitian, urutannya harus sama semua, konsisten. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Baik, udah ada gambaran ya untuk tulisan latar belakang. Jadi mudah-mudahan nanti habis ini latar belakangnya semua udah bener semua ya. Nah, selanjutnya di bab 2, Bu. Ibu, Karena sorry, Bapak mau sudah tanya boleh? Oh iya, silahkan Teresia. Tadi di rumusan masalah, itu ada seperti kayak minimal atau masih maksimal pertanyaan kah? Atau sebenarnya rumusan masalah tuh satu aja tuh nggak apa-apa gitu? Oke, tergantung dari latar belakang. Jadi kalau misalnya nih, di latar belakang kamu, topiknya memang ya hanya dua variabel aja, Bu, dan memang cuma ingin melihat pengaruh saja antara satu variabel dengan variabel itu, ya sudah cukup, berarti cukup satu aja. Tapi kalau misalnya nih, sangat kompleks ya, misalnya kalian ingin melakukan PET analisis, memang bikin model di mana variabel X-nya itu banyak, ingin menguji, saya pengen menguji lagi Bu, selain tadi ada yang misalnya Mbak Winona bilang, Bu, selain faktor motivasi ternyata finansial juga berpengaruh, misalnya kayak gitu, berarti rumusan masalahnya bisa dua gitu. Jadi tergantung dari latar belakang masalahnya. Oke, baik, terima kasih. Kalau urutannya seperti itu aja, memang fokus ke situ ya berarti rumusan masalahnya ya udah berarti cukup satu. Tapi kalau ingin melihat memang banyak kesimpulan-kesimpulan sementara yang ingin dibuktikan, nah itu rumusan masalah bisa banyak. Gitu. Jadi tergantung dari latar belakang yang dituliskan. Kalau kayak tadi contohnya ya udah berarti satu aja cukup. Ya. Oke. Baik, kita Ibu, masuk. Oke, Randi, silakan. sorry izin Bu. Iya. Bu, pada rumusan masalah itu, saya kebetulan juga kan memang satu kelompok dengan Oki dan Winona. Iya. Pada rumusan masalah itu kan tadi menurut Ibu lebih oke kalau misalkan kita buat kayak satu perihal misalkan pengaruh antara motivasi belajar terhadap motivasi belajar terhadap minat mahasiswa menyelesaikan studi. Iya. Tapi kan di dalam latar belakang misalkan kita bunyikan perihal tadi Bu ada faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Iya. Berarti tetap kita bisa masukkan dalam rumusan masalah itu. Terus
Kalau memang kita ternyata ada beberapa poin lagi yang perlu kita rasa, bukan kita rasa ya, Hah? memang secara literatur diketemukan, kita juga bisa tetap masukkan kan ya Bu dalam rumusan itu ya. Betul Randi, tapi di judul juga harus di state. Tetap harus istilahnya terbunyikan di atasnya juga ya Iya, Bu. betul. Di judul juga harus di state. Jadi kalau untuk nanti skripsi ya khusus di skripsi. Jadi berbeda nanti untuk publikasi. Kalau publikasi kan misalnya judulnya lebih kayak bisa kreatif ya. Tapi kalau untuk skripsi nanti itu harus dituliskan. Jadi kayak misalnya nih Randi tadi, Bu, saya baca jurnal dan beberapa referensi yang menyatakan bahwa ternyata kepribadian Bu juga mempengaruhi Bu. Anggap ya kan, anggap ya, misalnya teman orang-orang yang atau eh, ada variabel lain yang menurut kamu kayaknya beberapa orang yang dengan tipe ini itu ternyata lebih minatnya lebih lebih rendah dalam menyelesaikan mata kuliah atau ada faktor lain lagi Bu, misalnya variabel itu tadi ya masalah keluarga lah atau dan segala macam. Nah itu harus di hari awal udah di state di judul juga. Jadi kayak misalnya tadi ada 3 ya, berarti pengaruh kepribadian apa, eh, motivasi belajar terhadap misalnya ada 2 X-nya nih, atau ada 2 variabel yang mempengaruhinya. Ada faktor-faktor, kamu ingin melihat faktor kepribadian dan faktor motivasi belajar, sama tambah lagi faktor kalau eksternalnya misalnya dukungan orang tua, ya. Saya melihat 3 ini Bu. Nah ditulis di judul dari awal. Kalau memang dari awal kamu coba menuliskan motivasi belajar, berarti ya udah rumusan masalahmu juga cukup 1. Sesuai dengan judul. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu, maaf melanjutkan boleh ya? Boleh. Masih blunder soalnya. Saya mau tanya, kalau untuk penelitian saya dan teman-teman saya sendiri itu kan tentang school culture dan well-being. Nah, sedangkan di school culture di well-being itu kan ada beberapa. Jadi misalnya well-being itu ada tentang kepuasan terhadap diri sendiri, kalau nggak salah ada otonomi, ada semuanya gitu lah. Iya. Faktornya tuh banyak gitu. School culture pun sendiri tuh faktornya juga banyak gitu. Nah itu gimana ya Bu ya? Maksudnya saya apakah tetap harus di state di rumusan masalah karena faktornya banyak, atau ya udah balik lagi ke yang tadi Ibu bilang, karena cuma mau melihat pengaruh, ya apakah terdapat pengaruh saja gitu loh. Nah, ini kayaknya yang kemarin juga nih Teresia jadi masih blunder karena memang masih belum bisa mengidentifikasi mana Bu variabel, mana konstruk, mana sebenarnya konsep, mana teori gitu. Oke. Iya kan? Nah, tadi kalau misalnya Teresia menyatakan well-being, Bu, well-being ini aja tuh sampai 3 cabang, Bu, yang saya baca. Konstruknya ada sendiri untuk subjektif, ada sendiri psikologikal, ada sendiri yang ini itu 3 Bu. Nah, sebenarnya sama halnya juga dengan kepribadian misalnya. Bu, kepribadian ini dimensinya itu beda-beda, Bu. Nah, makanya yang pertama kali harus diketahui dulu, harus identifikasi variabel dulu, Teresia. Jadi nggak bingung nanti pada saat bikin judul, Bu, kok saya di sini pas saya baca-baca referensinya, saya malah bingung, Bu. Soalnya ternyata well-being yang saya maksud, ya, yang ternyata pas saya bacanya, ternyata well-being ini bukan variabel. Dia itu malah teori gitu, yang masih pecahannya tuh masih banyak-banyak. Harusnya kamu ngambil lagi yang lebih spesifik lagi di dalam well-being itu. Misalnya fokusnya ke subjective well-being misalnya. Atau misalnya nggak masalah juga sih, kamu memang mau state di well-being gitu. Kemudian ada tadi satu lagi ya, variable culture ya. Nah, culture sendiri itu juga konstruknya harus jelas. Kalau culture ini juga, intinya gini, kalau variabel itu alat ukurnya sudah ada, atau salah satu atau misalnya konstruk itu sudah ada alat ukurnya, berarti bisa diset bahwa itu variabel. Tapi kalau misalnya, Bu, sampai sekarang saya bingung, Bu, alat ukurnya mana? Pas saya baca-baca alat ukur, ternyata di well-being itu ada 3, Bu, alat ukurnya. Berarti salah kamu identifikasinya. Pilih aja satu, yang mana fokusnya. Gitu. Berarti Bu, well-being ini kalau misalnya memang ada misalnya general scale well-being misalnya, yang memang dia mengukur well-being secara utuh,
Ya walaupun mungkin multidimensi, nggak masalah. Tapi culture sendiri gimana tuh kamu ngukurnya? Kalau culture-nya sendiri kan sebenarnya kan kita cuma pengen melihat apa ya, bagaimana sih culture di sekolahnya gitu loh. Jadi Nah, yang mau dilihat adalah pengaruh school culture terhadap well-being guru. Nah, kalau alat apa alat well-being-nya itu sendiri sebenarnya udah ada. mm-mm. Untuk school Culture-nya culture-nya belum. juga Udah ada. udah ada juga sih. Kalau misalnya survei itu kan berarti hanya sebagai survei atau culture sendiri Ya, itu harus harus ada skalanya. harus ada skalanya juga ya. Ya, harus ada skalanya Oh, atributnya. Jadi X atau variabel Y itu harus ada alat ukurnya dulu teman-teman kalau kuantitatif. Kayak tadi nih, hmm. kelompoknya Oki. Bu, saya mau melihat minat mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan. Itu harus ada alat ukurnya. Kalau misalnya kamu nggak punya alat ukur, udah langsung dicoret pasti. Ulang-ulang proposalnya. Selama Hmm. variabel itu bisa diukur, nah itu bisa diidentifikasikan sebagai variabel. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa ngukur, kayak misalnya Bu, saya culture, saya bingung juga nih Bu, soalnya culture gimana ya Bu ngukurnya? Nah berarti tapi kalau ada alat ukurnya, silakan lanjut. Kayak kemarin siapa yang pernah saya tolak tuh proposalnya, dia masukkan, dia pengen mengukur komunikasi efektif, tapi nggak ada alat ukurnya. Saya bilang ada alat ukurnya, tapi alat ukur kamu nggak sesuai. Makanya saya patahkan, nggak bisa ini penelitian nggak bisa lanjut. Harus cari alat ukur komunikasi efektif dulu. Nah, ketika dia baru dapat komunikasi efektif, baru dia bisa lanjut. Jadi intinya kuncinya gini teman-teman, kalian identifikasi variabelnya itu kuncinya dulu cari alat ukur. Makanya saya kalau strategi saya kalau ngebimbing mahasiswa, saya minta gini, kamu nggak usah pusing-pusing bikin latar belakang, carikan alat ukurnya dulu. Saya bilang gitu. Tapi kamu apa? Tapi aku gini Bu, ada alat ukurnya nggak? Itu dulu yang paling penting. Daripada kamu pusing gitu ya. Kalau saya tuh cara berpikirnya kayak gitu. Saya minta mereka cari alat ukur dulu. Ada nggak alat ukurnya variabel itu? Kayak tadi minat belajar mahasiswa menyelesaikan UMB. Ada nggak alat ukurnya? Kalau ada silakan lanjut. Kalau nggak ada nggak boleh lanjut. Itu. Jadi kuncinya di situ, di alat ukur. Kalau kita kuantitatif, intinya adalah menguji teori. Di mana menguji teori itu dengan cara pembuktian apa? Mengukur variabel itu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Kalau cari jurnal itu saya malah kalau cari jurnal langsung, misalnya saya meneliti ya, Bu saya pengen tahu nih fenomena misalnya apa ya yang sekarang lagi booming misalnya kalian itu tadi ya tadi misalnya cyberloving saya mengobservasi kenapa ya orang-orang tuh kalau kerja kok sambil suka buka Instagram sambil buka ini dan segala macam pas saya cari-cari variabelnya oh ternyata perilaku ini tuh namanya cyberloving bisa nggak sih diukur langsung saya searching how to measure jadi pakai bahasa Inggris lebih bahasanya lebih banyak tuh akan lebih banyak referensi nanti saya nanti ajarkan ya caranya nanti saya tunjukkan di sini. Eh, Langsung searching aja skala dalam mengukur variabel ini gitu jadi langsung cari nama variabelnya dan cari alat ukurnya kemudian setelah itu baru kalian menyusun strateginya itu langsung cari jurnal-jurnal kumpulkan jurnal-jurnal sebanyak mungkin ya kemudian setelah itu baru kita menyusun latar belakang gitu. Kuantitatif itu menyenangkan seperti itu ya, karena apa ya, kalau misalnya kita udah tahu polanya, itu tuh 3 bulan aja sebenarnya udah selesai teman-teman. Nggak usah lama-lama sampai setahun. Oke? Nah kita lanjut lagi ke ini, ke teori. Nah kalau teori pun, Bu, kalau teori apa aja yang kita tuliskan? Teori itu ini tadi ya, selalu yang pertama ditulis adalah variabel Y-nya. Atau variabel yang dipengaruhinya. Nah, kalau tadi kasusnya si Oki, berarti variabel apa yang ditulis, teman-teman? Motivasi atau minat belajarnya? Minat Minat, menyelesaikan Bu. studinya. Belajar. Nah, betul. Minat. Minat. Itu selalu yang paling pertama. Jadi kalau ada nanti yang nulis, maaf ya ini ada typo. Jadi kalau misalnya di sini variabel yang keduanya kalian tulis X, pertama itu nanti dicoret lagi tuh, disuruh ganti. Jurnal pun kalau kalian baca pasti selalu seperti itu urutannya.
Publikasi-publikasi jurnal pun seperti itu. Pasti yang dituliskan pertama di dalam, tapi biasanya nggak nuliskan, nggak ada ini ya, nggak ada teori biasanya di jurnal, tapi urutannya seperti ini. Nah, untuk menjelaskan variabel itu apa aja, Bu? Ada 3 hal. Pengertiannya apa, aspek-aspek atau dimensi, ini harus dibedakan ya teman-teman. Kalian harus tahu aspek-aspek itu apa, Bu, dimensi itu apa, sama faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, sama variabelnya juga seperti itu, urutannya pengertiannya dulu, aspek-aspek sama faktor. Setelah itu subindikator berikutnya adalah penelitian terdahulu. Nah, di sini nih, tadi kan latar belakang udah review jurnal, di bab 2 itu kepake lagi teman-teman. Kalian udah nge-review jurnal nih, minimal 20 jurnal udah kalian review, dituliskan lagi di sini. Kalian tuliskan yang mendukung penelitian kalian. Berarti Oki dan teman-teman yang lain harus mencari 15 minimal jurnal yang mendukung bahwa ada pengaruh antara minat belajar dengan motivasi belajar dengan minat menyelesaikan studi S1 di studi S1 gitu ya. Nah, baru kita tadi tuliskan hipotesisnya. Kayak tadi yang saya jelaskan, hipotesisnya harus dituliskan arahnya kalau memang jelas arahnya. Kalau nggak tahu arahnya nggak usah, tapi harus ada signifikansinya. Jadi kalau nggak ada signifikansinya, ya bukan hipotesis. Jadi harus ada bahasa statistiknya udah masuk tuh di situ. Anda paham ya, signifikan sama sangat signifikan? Kalau signifikan berarti 0,05, kalau sangat signifikan berarti 0,01. Oke. Nah, lanjut kita ke bagian, nah seperti ini ya, nanti kalian ikutin ini, cara nulis poin-poinnya juga kayak gini. 22 nama variabel, berarti kalian tulis apa di sini? Minat menyelesaikan studi S1. Definisinya apa? Minat bla 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 segala macam, tuliskan. Nah, di sini kita citasi ya. Menurut ini begini. Dimensinya apa? Misalnya, minat menyelesaikan studi itu indikatornya apa? Aspek-aspeknya apa? Dituliskan, terus faktor-faktornya. Ini tidak wajib, tapi kalau dituliskan akan lebih bagus. Kemudian implikasi juga tidak wajib, tapi jika dituliskan juga lebih bagus. Intinya 2 ini yang paling penting. Ini adalah kewajiban, ini adalah gaya lengkung UMB. Jadi nanti kalau proposal juga akan nulis seperti ini. Jadi kalian tinggal ngikutin gitu. Oh, bab 1, bab 2 isinya ini ya, Bu. Iya. Ya, 23, poin-poinnya juga sama. Nah, kemudian penelitian terdahulu, yang tadi saya bilang ya, dinamika penelitian. Bedanya apa, Bu, penelitian terdahulu sama dinamika penelitian? Dinamika penelitian ini lebih mengaitkan teori-teori gitu. Mengaitkan teori-teori, kalian bisa cari teori-teori terkait dengan motivasi ya, minat, masukkan di situ. Ada 1 misalnya teori yang kalian masukkan. Nah, kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu contohnya seperti ini. Kalau ini contoh hipotesisnya terdapat perbedaan. Nah, ini nggak ada panahnya. Tapi kalau misalnya kalian tadi pengaruh, ini kalau hubungan panahnya ada 2, jadi tidak ada mana yang mempengaruhi. Nah, semuanya ada panahnya kayak gini, berarti ini penelitian hubungan atau korelasi. Kalau penelitiannya si Oki berarti seperti ini. Harus ada panah-panahnya seperti ini. Ini DV-nya ya, ini IV-nya. Kayak gini. Jadi nggak boleh tuh asal-asal gambar-gambar. Karena semuanya ada artinya. Oke teman-teman, nanti ini bisa kalian simpan, jadi nanti pada saat nyusun, kalau lupa-lupa lagi bisa dilihat. Nah, selanjutnya, nah ini tadi ya, yang tadi bilang, Bu, kalau misalnya hipotesisnya saya mau 2, boleh nih kayak gini gambarnya. Ada faktor tadi, motivasi belajar, sama kepribadian. Misalnya ada pengaruh motivasi belajar sama kepribadian terhadap minat menyelesaikan pendidikan S1. Gitu ya, kayak gini gambarnya nih. Ini pengaruh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk menulis kerangka berpikir? Ini ya, kerangka berpikir intinya gambarnya. Nah, ini teman-teman metode penelitian ini terdiri dari ini nih. Desain penelitian, populasi, definisi operasional, instrumen penelitian, validitas, reliabilitas, dan analisis data. Nah, saya itu kalau misalnya menyarankan mahasiswa, yang paling pertama kalau kalian ingin menyusun proposal, ini dulu malah saya minta instrumen penelitian.
Bu, tapi kan instrumen penelitian kan harusnya nanti di metode, Bu, paling belakang. Enggak, kalau saya secara tekniknya, cara berpikirnya, enggak gitu. Saya minta kamu instrumen penelitian dulu yang dicari. Kalau sudah ada instrumen penelitiannya, kita lanjut. Kalau enggak ada, enggak usah. Kamu enggak usah ngejuin judul walaupun judulnya sangat estetik atau judulnya sangat menarik dan segala macam. Kalau enggak ada instrumen penelitiannya, tidak akan saya ACC. Begitupun nanti kalau kamu di-review sama dosen lainnya pun tidak akan di ACC. Jadi makanya dari awal biasanya saya minta, kalau meneliti itu ada instrumennya nggak? Ada, Bu. Oke, lanjut. Misalnya walaupun ngawur ya, ngawur ini hipotesisnya, kalau ada instrumen penelitiannya, ayo kita hajar. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, desain penelitian. Jadi harus bedakan juga teman-teman. Kayak tadi, kalau judulnya si Oki kan pengaruh. Kira-kira kita pakai apa tuh? Regresi atau korelasi? Regresi, Bu. Ya, betul, regresi. Bedanya regresi sama korelasi apa? Udah lupa ya? Bu izin jawab, Bu. Oke, Mau coba jawab, Bu. boleh. Ini siapa ya? Mungkin agak, Bu. Oke. Ya, untuk korelasi itu untuk melihat hubungannya antara dua variabel kan, Bu. Sebagaimana keratannya mereka, dan untuk regresi itu mau lihat seberapa tingkat berpengaruhnya sih, Bu, impact-nya jatuhnya ya, Bu ya, Ya, antara variabel tersebut. Terima kasih, Bu. betul. Ini tuh pertanyaan sering banget loh, teman. Ini di disclaimer ya. Pertanyaan ini tuh sering muncul biasanya pada saat kalian ujian skripsi. Biasanya kalau udah ngawur-ngawur nih tulisan kalian nulisnya judulnya pengaruh. Terus desain penelitiannya korelasi, udah deh. Pasti akan ditanyain. Apa sih bedanya korelasi sama korelasi sama regresi? Nah, kalau misalnya jawabnya cuma misalnya, oh kalau korelasi hubungan, Bu. Kalau regresi pengaruh, itu pasti masih kurang puas pasti pengujinya. Nah, kamu harus menjelaskan bahwa kalau hubungan itu hanya ingin melihat ya kalau satu variabel misalnya meningkat, variabel lain meningkat atau variabel lain yang menurun, hanya ingin melihat aja, Bu. Hubungannya seperti itu. Tapi kalau pengaruh itu berarti ada hubungan kausalitas atau ada hubungan sebab akibat. Yang mana yang mengakibatkan yang mana. Nah, ini kalau kayak gini nih konsepnya, kalau misalnya udah benar tadi ya sih, agak ya tadi ya. Iya, betul, Bu. Ya, agak misalnya. Saya rasa agak udah paham juga ya tadi dari penjelasannya. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat, biasanya ini contoh yang paling gampang ya. Kalian misalnya ngelihat ada fenomena seperti ini. Matahari bersinar panas sama, jadi tingkat matahari yang tinggi sama penjualan es krim yang meningkat. Itu kira-kira regresi atau hubungan? Hubungan. Hubungan. Betul. Itu hubungan. Kalau saya bilang ini matahari, tingkat 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 matahari yang tinggi ini menyebabkan menyebabkan tingkat penjualan es krim meningkat, bisa juga nggak sih? Pengaruh itu, Bu. Hmm? Pengaruh. Itu regresi, Bu. Regresi. Sebab akibat. Tendensi. Atau kayak gini, Karena tingkat agresivitas penjualan es krim meningkat dan es krim meningkat, tingkat es krim meningkat dengan tingkat penjualan ini sunburn itu kayak untuk badan ya, untuk di badan sunscreen tapi untuk di badan ya. sunblock berarti. Sunblock ya, sunblock. Tingkat sunblock meningkat dengan tingkat es krim yang meningkat. Itu kira-kira ada hubungan atau pengaruh? Sunblock yang meningkat dengan Jadi di satu daerah nih, nggak pula di daerah yang panas itu, di Konoha gitu ya, kalian lihat, wah es krimnya, tingkat penjualan es krim ini meningkat nih, sama penjualan sunblocknya juga meningkat. Kira-kira itu berpengaruh atau berkorelasi aja? berkorelasi. Korelasi, Ya, Bu. berkorelasi. Tapi itu berkorelasi karena dua-duanya di satu tempat itu fenomena ini tuh satunya meningkat juga satunya meningkat.
Itu Hmm. berkorelasi, ada hubungan, tapi tidak menyebabkan es krim tidak menyebabkan orang-orang mau membeli sunblock. Tapi apa yang regres yang menyebabkan itu adalah matahari. Matahari. Nah, makanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian bikin penelitian kayak tadi si Oki, kalau misalnya memang dia sudah men-state, oh berarti kamu udah bisa men-state ya bahwa memang orang yang minat belajarnya rendah itu eh, memang dipengaruhi karena motivasi, itu kesimpulan sementaranya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kayak tadi nih saya bilang kepribadian, bisa jadi bukan Bu, itu kayaknya korelasi aja deh Bu. Bisa jadi memang orang yang suka menunda pekerjaan ya, dengan tipe kepribadian yang menunda pekerjaan itu ya berkorelasi aja, tapi kayaknya tidak menyebabkan. Nah itu, makanya di desain penelitian ini tuh kalian penting banget nih, harus menuliskan kalian mau meneliti apa. Kalau dari katanya saja pengaruh, berarti itu regresi. Regresi. Kalau hanya ingin melihat hubungannya aja, ya berarti pakai korelasi. Hubungannya gimana? Hubungannya baik-baik saja, Bu. Hubungannya positif atau negatif, misalnya kayak gitu ya. Harus Hmm. dituliskan juga Oke. desain penelitiannya. Oke. Atau ingin komparatif dan Oke. segala macam. Jadi, Berarti Mm, Bu, maaf izin, berarti kalau misalnya itu kan pengaruh ya Bu, jadinya regresi. Kalau misalnya hanya ingin melihat hubungan aja, berarti judulnya itu bisa bisa kalau memang mau itu diubah menjadi hubungan antara motivasi belajar mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan dalam minat menyelesaikan studi strata 1 seperti itu ya iya, Bu ya betul. judulnya. Iya, dari judulnya aja berarti kita sudah harus konsisten tuh dari judul hubungan, rumusan masalahnya hubungan, manfaatnya pertanyaan penelitiannya hubungan, desain Hubungan. penelitiannya juga hubungan. Gitu. Tapi kalau dari awal pengaruh, kemudian bolak-balik ada tulisan pengaruh lagi, ada tulisan hubungan, nah itu kamu udah deh habis-habisan penulisan penguji. Gitu. Jadi harus konsisten. Padahal kan cuma tulisan hubungan dan pengaruh. Padahal kan hampir mirip-mirip, nggak bisa. Nah, itu bisa menandakan bahwa kalian tidak paham terkait apa sih regresi, apa itu korelasi, ya. Gitu. Oke, paham ya sampai di Baik, sini ya? Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, kemudian kita lanjutkan ke populasi. Nah, ini nih populasi. Nah, kalau populasi ini yang biasanya juga jadi tricky. Sering sekali teman-teman tuh populasi gini, Bu, saya mau populasinya di kantor saya aja, Bu. Populasinya ada berapa? 5, 6, Bu. Ah, gitu bukan populasi kalau kayak gitu. Populasi itu kalau bisa populasi misalnya anggaplah kalau UMB, mahasiswa UMB, oke, itu bisa dikategorikan populasi sih. Populasi itu adalah cakupan subjek yang lebih banyak. Kalau misalnya cuma 56 atau itu, aduh, mending nggak usah deh meneliti karena nanti akan keterbatasan nanti dalam pemilihan sampel. Nah, kalau untuk memilih sampel, nanti ini juga ada teknik-tekniknya teman-teman. Kalau saya tuh biasanya akan merekomendasikan bagi teman-teman menggunakan teknik sampling, apalagi kalau teman-teman nggak tahu jumlah populasinya. Kayak contohnya gini, Bu, saya pengen meneliti di remaja di Jabodetabek, tapi saya nggak punya, Bu, data di BPS terkait remaja. Kalau pekerja ada, Bu, tapi kalau remaja saya nggak dapat data populasinya. Apa yang saya harus lakukan, Bu? Berarti kamu bisa pakai power statistik, ya, pakai power statistik. Oke, bentar, ini baterainya lowbat. Masih familiar nggak dalam teknik pengambilan sampel? Jadi teknik pengambilan sampel itu banyak ya teman-teman ya. Kayak tadi, Bu, saya mau pakai teknik pengambilan sampelnya itu, oke, bedakan antara teknik pengambilan sampel dengan teknik pengambilan jumlah sampel. Jadi kalau teknik pengambilan sampel itu ada 2, probability sama yang acak sama tidak acak, atau probability atau non probability. Ini yang selalu salah kaprah nih teman-teman. Saya nanya itu biasanya teman-teman kalian atau langsung coba kita tes aja dulu ya. Kalau Oki apa teknik sampelnya? Nih, Oki apes banget nih. Bu, gara-gara saya open kamera, saya Sebentar, tuh Bu. kelinci coba. Gak apa-apa ya Oki ya? Gak apa-apa, Bu. Oke, Gak apa-apa, Sebentar, Bu. Bu. Justru enak jadinya tuh langsung jelas. langsung jelas ya. Oke. Langsung jelas. Kelompoknya Oki udah langsung ini nih, bisa nyelesain TB2-nya.
Oke, sampel kamu apa? Populasinya apa? Populasinya? Bentar dulu Bu. Baru buka-buka. Populasinya itu kan saya ngambilnya di ruang lingkup Universitas Mercu Buana. Ya, mahasiswa UMB ya. Nah, Meruya, Menteng. iya mahasiswa. Saya sih milihnya Jakarta sih. Oke, Jakarta berarti semua ya, Meruya, Menteng, sama Warung Buncit. 3. Iya. Nah, Udah. Sampelnya? terus sampelnya itu eh, kan harusnya itu eh, saya ngambilnya kan beberapa fakultas, Bu. Mm-mm. Nah, karena terkait dengan waktu dan pengambilan sampelnya ini Mm-mm. eh, ada sedikit kendala, Bu. Ya, Mm-mm. kesulitan lah Tekniknya? gitu, Bu. Eh, Tekniknya? nah, kalau teknik yang saya pilih itu teknik pengambilan sampelnya itu probability sampling. Non-probability atau Eh, probability? probability Oke, teknik sampling. acak. Itu ngambilnya Mm-mm. simple random sampling. Oke, caranya gimana? Boleh dijelaskan? Ini saya kayak nguji kamu nih, oke. Oke, Bu, baik, Bu. Sambil belajar ya, Bu. Bener. Caranya gimana Sampel tuh? simple random sampling itu pengambilan anggota sampelnya itu dari populasi yang dilakukan secara acak, Bu, Nah, tanpa caranya, memperhatikan strata. contohnya Eh, kayak eh, gimana? Contohnya itu ya kan tadi populasinya itu kan ngambilnya dari Universitas Mercu Buana untuk Mm-mm. mahasiswanya. Mm-mm. Nah, pengambilannya ini caranya itu dari beberapa fakultas, Bu, mahasiswanya yang saya Mm-mm. pilih gitu. Milihnya gimana tuh caranya ngambilnya milihnya? Jadi secara acaknya itu kayak misalnya saya ketemu sama fakultas, misalnya dari fakultas psikologi sendiri gitu misalnya. Mm-mm. Nah, itu saya minta bantuan yang saya pilih itu untuk di share lagi, Bu, link Oke. Gform saya. Nah, Oke. terus dari ketemu lagi sama misalnya dari fakultas teknik, saya minta lagi untuk disebar lagi gitu, Bu. Oke. Itu yang maksud definisinya si Oki di kepalanya itu adalah acak. Iya, Bu. Ya, itu Kurang sebenarnya lebih adalah seperti itu. tidak acak. Oh, tidak kacak, Bu. Iya. Jadi gini Hmm. teman-teman. Tapi wajar ya Oki karena rata-rata juga seperti itu. Jadi jangan sampai Hmm. kalian mendefinisikan acak itu kayak spontan. Enggak. Acak itu Hmm. artinya kamu ngasih peluang untuk semua populasi. Jadi contohnya gini, Bu, populasi saya adalah mahasiswa UMB Jakarta, berarti Meruya. Jadi anggaplah berapa nih, ada 3 kampus. Dari 3 Hmm. kampus ini cara ngacaknya itu adalah kalian pakai arisan. Oh, oke. Arisan dulu. Dia nggak boleh milih-milih. Ah, saya karena kebetulan di Meruya, Bu. Ya udah di Meruya aja. Ada yang saya ketemu setibanya di psikologi, ya udah ketemu orang psikologi kasih ke skalanya nanti di situ sebar-sebar, ketemu lagi di teknik. Nggak, itu kalau itu namanya non probability convenience. Kalau convenience itu ya udah siapa aja ketemu yang bersedia saya isi atau saya sebar-sebarnya pakai kuesioner di WA, Bu. Itu namanya convenience. Itu non probability. Kamu tidak ngasih kesempatan semua mahasiswa UMB untuk jadi sampel kamu. Kalau mau ngambil random, artinya semua mahasiswa anggaplah kayak ada 1.000 mahasiswa UMB, kamu list namanya satu-satu. Ya anggaplah kamu mau klaster dulu ya, Bu. Saya mau klaster dulu nih. 3 dulu nih. Saya pilih dari acak nih. 3 ini saya mau pilih 2 kampus, ya, dengan pertimbangan waktu yang terbatas dan segala macam, atau mau pilih 1 kampus dulu. Kamu pakai diacak dulu klasternya. Di klaster dulu ada 3, UMB, Mercu Buana, dan Menteng. Dikocok dulu. Yang mana yang jatuh? Oh, ternyata yang itu namanya acak. Kamu kasih peluang semuanya jadi sampel. Jadi nggak boleh milih-milih. Kalau milih-milih namanya non probability. Paham ya? Hmm. Iya, Nah, Bu, kemudian paham. misalnya sudah ada itu di list semua nama-namanya dikasih nomor urut. Nanti kamu bisa pakai apa? Kayak arisan itu pakai yang spin itu ya kan ada tuh. Nah, itu semua nama-nama yang muncul ya nggak jelas tadi tuh apa? Pokoknya dipakainya bisa pakai alat apapun tapi intinya harus diacak. Itu maksudnya acak seperti itu. Ditulis, diidentifikasi semua nama-namanya. Kamu minta di SDM, minta dong nama-nama data-data mahasiswa semua UMB, kamu kasih nama.
terus minta nomor HP, alamat dan segala macamnya. Kemudian nanti oh iya boleh. Nah kemudian nanti diacak yang namanya keluar itu jadi sampel kamu. Jadi orang itu yang kamu datangi. Itu yang dimaksud dengan acak, oke. Tapi kalau misalnya, Bu ya udah Bu, saya kan kebetulan psikologi nih. Ya udah orang psikologi terus di Meruya. Nanti saya sebar Bu, yang pokoknya siapa aja yang mau terima, yang mau ngisi itu yang jadi sampel saya itu bukan acak, tapi namanya non random. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi nih. Kayaknya harus ada PPT yang lebih jelas lagi terkait dengan sampel karena penting juga. Kita lanjut ya, kita mengefisienkan waktu. Nah, ini tadi ya purposive, contohnya purposive tadi itu non probability ya. Jadi kayak berdasarkan tujuan. Nah, ini kemudian ada tulisan definisi operasional. Kalau definisi operasional itu kita yang menjelaskan gitu. Jadi definisi operasional bedanya sama bab 2. Kalau bab 2 tadi ada definisi konseptual pakai tokoh-tokoh yang menjelaskan. Kalau definisi operasional kita peneliti yang menuliskan. Kayak tadi Oki. Jadi tulisannya situ Oki dia bilang bisa dituliskan definisi operasional di sini adalah minat belajar adalah persepsi mahasiswa UMB dalam menilai minat mereka dalam belajar dan bla 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 dan diukur dengan alat ukur bla 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 kayak gitu ya untuk definisi operasional. Instrumen penelitian di sini kalian state adalah nama alat ukurnya apa. Kayak tadi berarti apa tuh motivasi belajar pakai skala apa, pembuatnya siapa, ya dituliskan indikatornya apa. Nah kemudian ini adalah menjelaskan terkait dengan alat ukur. Kalau misalnya kalian melakukan terjemahan, kayak misalnya Bu, alat ukur yang sudah ada tapi dalam versi bahasa Inggris, kemudian saya adaptasi, berarti lakukan tahap-tahap ini ya. Kalian cari penerjemah, ini sebenarnya adalah tahap-tahap yang paling ideal, tapi untuk mahasiswa psikologi kita masih memberikan toleransi, misalnya stage 1 kalian menerjemahkan sendiri pakai Google Translate atau minta mahasiswa yang pandai bahasa Inggris diterjemahkan, kemudian kalian cari expert judgment ya, dikoreksi, intinya stage-stage seperti itu, kemudian diuji coba. Jadi bagi teman-teman yang ikut konstruksi alat ukur psikologi pasti akan ingat lagi tahap-tahap dalam melakukan adaptasi alat ukur. Itu dituliskan di dalam poin ini, poin instrumen penelitiannya. Ya, kemudian selanjutnya validitas juga ini ya dituliskan ya. Validitasnya misalnya kalau cuma ada yang pakai ini izin untuk meninggalkan kelas seperti itu. Oke, boleh Jiwa. Nah, misalnya kalau pakai expert judgment dan dituliskan. Kemudian ini ada yang paling penting adalah validitas bukan menggunakan corrected item total correlation. Jadi validitas itu menjelaskan expert judgment-nya. Kalau corrected item correlation itu adalah analisis itemnya. Ini kemudian reliabilitas dituliskan juga teman-teman. Nah, kemudian analisis data. Kalau tadi regresi berarti pakai apa? Kalau melihat pengaruh berarti pakai regresi. Nah, ini ada ujinya, uji asumsi klasiknya seperti apa, kemudian uji hipotesisnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ibu, saya izin tanya Bu, Oke. terkait instrumen penelitiannya Bu. Kan ini misalnya instrumen penelitiannya sudah ada Bu untuk pengujian variabel X sama Y kan Bu. Nah, terus itu untuk validitas dan reliabilitasnya itu juga tetap dihitung kah Bu atau gimana Bu? Tetap harus dilakukan uji coba kembali. Jadi Oke, kan benar. kamu dapat dari yang bahasa Inggris kan, yang dari luar misalnya. Bu, tapi validitasnya sudah ada, reliabilitasnya juga ada. Tetap harus dilakukan uji coba di sampel yang mirip dengan responden kamu. Minimal 30 atau 50 diuji coba lagi. Kemudian kamu menghitung kembali analisis item, bukan validitasnya ya. Kalau validitasnya itu prosesnya tadi kamu menerjemahkan. Jadi Baik Bu. validitasnya itu adalah proses kamu menerjemahkan dengan menggunakan, sudah menerjemahkan, terus kemudian pakai expert judgment. Itu adalah salah satu validitas isi. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pakai CFA juga boleh. Tapi jarang-jarang sih. Biasanya sih kalau CFA ini anak bimbingannya Bu Lela nih. Karena Bu Lela yang nulis CFA-nya, anak bimbingannya tinggal ngikutin. Ya, tapi kalau bahasanya mahasiswa yang mandiri, kebanyakan pakai expert judgment atau pakai validitas isi, validitas konten. Ini yang dijelaskan.
Validitas dalam penelitian ini adalah validitas isi atau validitas konten, prosesnya adalah ini, proses kamu nerjemahin, expert judgment-nya gimana. Kemudian tulis lagi corrected item correlation-nya, analisis itemnya gimana, ada yang gugur nggak ya pada saat uji coba, kemudian reliabilitasnya dituliskan lagi. Jadi tetap harus uji coba lagi, walaupun kalian menggunakan alat ukur yang sudah diterjemahkan atau alat ukur yang sudah ada validitas dan reliabilitasnya. Oke? Bu, maaf izin Hmm, tanya Bu. boleh. Kalau misalnya alat ukurnya itu adalah memang adanya itu dari penelitian luar internasional, jurnal internasional gitu ya Bu ya, dan belum pernah diterjemahkan, dan itu kan tadi sesuai dengan langkahnya itu harus ada expert judgment ya Bu ya. Betul, Nah, wajib. itu apakah untuk menyelesaikan tugas TB ini, Mm-mm. TB2 ini kita harus melakukan expert judgment juga, Ya, betul. atau karena sebenarnya tuh agak terkendala di expert judgment karena saya sempat nanya beberapa dosen tuh, mereka tuh tidak bersedia, mereka Ya, lebih betul. ke saya lebih ini dulu, saya utamain yang sedang TA aja dulu, yang sedang Ya, skripsi betul. dulu, kalau untuk yang kayak begini-begini saya belum mau terima gitu Ya, loh. betul. Kendalanya sih di situ. Oke, betul. Nah, memang idealnya kita gunakan dosen psikologi misalnya yang bersedia di UMB gitu. Kalau misalnya tidak ada, paling tidak expert ini untuk latihan saja karena ini untuk TB2 ini ya. Kalian latihan dengan orang yang memang paham terkait dengan fenomena tersebut. Kayak kemarin Teresia tuh bilang, Bu, saya udah nyoba-nyoba nyari-nyari dosen. Boleh nggak Bu saya cari? Memang guru BK yang memang paham terkait dengan culture itu tadi yang topik penelitian dia. Saya bilang nggak apa-apa, itu nggak masalah. Sebenarnya expert judgment itu bisa dari, tapi yang paling diutamakan itu sebenarnya adalah dosen yang memang paham psikometri, atau juga bisa menggunakan expert judgment yang paham terkait dengan isu-isu itu sendiri gitu. Ya, karena kan namanya juga expert judgment, dia harus paham rekonstruksi alat ukur kan. Bagaimana cara dia menilai kalau sementara dia sendiri nggak tahu rekonstruksi alat ukur. Nah, tapi untuk ini, karena mungkin dengan kendala teman-teman, saya juga memang melihat fenomenanya memang beberapa dosen memang, karena waktu untuk memvalidasi alat ukur itu tuh nggak sebentar ya teman-teman, waktunya lumayan lebih lama daripada membimbing sebenarnya, karena kita harus teliti ya membaca dengan seksama. Nah, kalian bisa mencari alternatifnya adalah dosen manapun yang bersedia, yang memang paham tentang penyusunan skala, mau manajemen atau segala macam, atau orang-orang yang memang paham dengan isu yang akan kalian ukur. Gitu ya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi intinya untuk latihannya. Tapi kalau untuk skripsi, kayaknya wajibnya itu adalah dosen psikologi. Ibu, Ini saya mau tanya boleh? boleh. Kalau kemarin kan pas kelas KAUP, Ibu tuh menjelaskan bahwa kalau di semester ini gitu ya, kalau di semester ini tuh kompetensi mahasiswa tuh cuma sampai sini gitu. Nah, saya akan menanyakan pertanyaan yang sama gitu ya. Kalau di kuantitatif ini, sampai sejauh mana Ibu menilai kami gitu? Karena kalau misalnya menyusun ini semuanya, terus dalam waktu 1 semester ini gitu ya, itu kan agak sulit ya. Jadi kayak saya pengen tahu aja gitu loh, sampai sejauh mana sih Ibu tuh pengen tahu, oh oke, mahasiswa ini tuh memahami atau tidak gitu loh. Karena saya sendiri aja masih blunder. Jadi saya kayak pengen membuat hipotesis, kayaknya saya akan mengulang atau tidak gitu. Nanti ulangnya pas ngambil skripsi aja, jangan ngambil mata kuliah saya. Kan nanti ada lagi mata kuliah ini ya kan, kayak TA Chem apa segala macam, nanti bisa diulang di situ aja, tapi jangan mengulang di mata kuliah ini lagi. Sayang gitu. Intinya ekspektasi saya, mahasiswa itu sudah mengikuti alur-alurnya. Alur-alur yang sesuai dengan, misalnya nih, ternyata pada saat melakukan uji coba udah bisa mengidentifikasi aja. Nah, itu kompetensi yang menurut saya itu udah standar penilaian saya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini masih salah nih cara tata tulisnya, cara penulisan latar belakangnya, paling enggak dia udah paham, oh paragraf ini sebenarnya seperti ini, walaupun belum terlalu sesuai ya, tapi sudah bisa mengidentifikasi bahwa tiap-tiap tahap-tahap ini tuh seperti ini loh yang harus dituliskan. Nah, itu sudah menurut saya sudah salah satu memenuhi standar.
gitu. Kayak seperti tadi, Bu, mau nguji alat ukur aja saya nggak bisa dapat as per judgment-nya. Ya, cari alternatif paling tidak kamu sudah ada experience untuk, wah nanti akan saya lakukan seperti ini, saya harus nyari ini ada tahap di mana saya harus cari expert judgment. Alternatifnya itu tadi, bahwa kalau misalnya tidak ada dosen dalam waktu dekat ini, berarti kalian cari alternatifnya orang yang bersedia, tapi memang dia paham, minimal dia paham terkait dengan isu yang kalian akan teliti ini. Tapi kalau untuk menyusun skripsi nanti jangan, harus orang yang memang tahu rekonstruksi alat ukur, ya. Dan itu pun juga dua. Oke, Baik, Bu. Bu, izin tanya Bu, boleh. dari penjelasan ini kayaknya kemungkinan akan ada revisi di subjek ya Bu sebenarnya. Saya baru kepikiran aja sih Bu. Mm-mm. Itu boleh dilakukan nggak Bu? Kenapa? Boleh, sangat boleh. Mau direvisi? Bisa, sangat boleh. Ah, Jadi nanti kan TB satunya kan udah ya kemarin dikumpulkan. Kemudian maksudnya direvisi apanya? Mau diperbaiki lagi, berarti dari bab satunya sampai bab 3-nya mau diperbaiki. Kalau misalnya nanti berhubungan dengan subjeknya kemungkinan iya sih Bu. Paling Bisa, ditambahin dan ini sih Bu. Nggak Bisa, apa-apa berarti ya Bu ya. bisa, sangat bisa diperbolehkan. Sangat diperbolehkan untuk mengganti dan segala macamnya. Nah, itu kan namanya juga proses belajar gitu ya. Jadi, silakan diperbaiki kembali. Nanti pada saat TB2-nya dikumpulkan bab 1 sampai bab 5-nya. Atau ada yang mau nego gitu. Bu, kayaknya kalau TB nanti pas TMF 5 kayaknya belum bisa ngumpul nih sampai analisis data. Memungkinkan nggak teman-teman? Saya kembalikan ke teman-teman dulu nih. Memungkinkan nggak kalian nanti bisa mengumpulkan data sampai kan minimal 30 ya. Sebenarnya sampelnya sih sebenarnya gini, kayak tadi kan si Teresa bilang, Bu, ekspektasinya gimana sih, Bu? Kok mungkin kan nggak ya kayak kalian misalnya udah merancang, wah Bu, ternyata sampelnya pakai power statistik harus 200 nih, Bu. Ternyata saya nggak bisa ngumpulin, Bu, dalam waktu dekat. Udah kayak skripsi gitu kan. Ya udah minimal 30 atau sebisanya aja. Sebisanya kalian mengumpulkan data, nah kemudian latihan analisis. Walaupun nanti analisisnya juga, ya Bu, analisisnya nggak signifikan apa segala macam, tapi paling tidak kalian sudah paham tahap-tahapnya. Itu ekspektasi saya ke kalian ya, untuk mata kuliah ini. Gimana? Saya kembalikan dulu kalian. Realistis nggak kalian untuk TB2-nya itu mengumpulkan sampai analisis data? Bisa ya? Optimis dong. Bisa ya? Malah datanya aja sih, Bu. Soalnya mungkin ada yang kurang waktu kita bikin kuesioner, sehingga kita harus bikin VLOOKUP dulu segala macam untuk bisa dimasukkan ke SPSS. Betul. Minggu depan saya langsung latihan buat nanti kasih tahu cara analisis datanya. Nah, ini untuk proposal dulu. Nah, oke. Sampai di sini cukup ya untuk ininya. Saya kasih lihat dulu yang terakhir terkait dengan salah satu tools dulu. Ini udah jam berapa nih? Nggak apa-apa. Sekalian ya kita sampai larut malam nih. Nanti PPT yang tadi akan di-share ya Ibu ya? Iya, ya, akan saya share. Nah, ini Makasih. saya akan share lagi terkait dengan tools tadi untuk cari karena ini biasanya juga jadi ini udah ada sih yang saya share ini di kalian di pertemuan 12 ya. Nah, ini cari jurnal, tapi mungkin teman-teman masih bingung ketika mungkin baca ini. Sebenarnya ada satu yang ingin saya spill yaitu ini, database. Kalau teman-teman familiar dengan Google Scholar, cari artikelnya itu yang paling gampang kan misalnya kayak cari di Google Scholar ya. Tapi itu biasanya pusing tuh kalian nyarinya. Muncul semua tapi nggak tahu milih yang mana. Pas dibuka kok zonk, Bu. Nah, maka dari itu saya ngajarin kalian untuk bisa pakai ini. Kelihatan nggak? Kecil ya, agak kecil ya. Ini pakai Harsing ada 2 aplikasi yang bisa kalian pakai. Nah, nanti saya kasih contoh ini kali ya, saya akan langsung ngasih lihat di sini nih. Screen ya, pakai screen. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Terlihat kah? Oke. Nah, ini adalah salah satu, kalau nggak salah saya udah ngasih linknya deh, cara ngedownload Harsing Publish. Jadi nanti
saya nanti kirim lagi cara downloadnya kayak gimana, tapi ini adalah salah satu aplikasi yang memudahkan kita cari artikel jurnal yang berkualitas. Kalau kalian mungkin selama ini manual pakainya Google, itu pas saya pusing tuh pas baca, kok Zong ya jurnalnya tuh kok nggak ada isinya ya, atau pas baca tuh kayak bingung. Nah, ini bisa kalian pakai untuk mencari jurnal-jurnal yang istilahnya indeksnya lumayan oke lah. Ya, kayak misalnya nih di sini kan nanti kalau pas kalian nanti buka Harsin Publish or Perish ini, nanti dia akan memberikan pilihan. Kalau saya favoritnya pakainya di Scopus, cari jurnal-jurnal Scopus. Tinggal saya klik, terus tinggal saya tulis di sini keywordnya apa. Kayak misalnya saya lagi pengen cari terkait topiknya playful work design. Jadi ini tuh apa variabel di mana tuh ada orang-orang yang mungkin kalian lihat kok dia tuh kerja tuh kayak main game ya, misalnya kayak kerjanya tuh kayak selalu menyenangkan gitu. Nah, ini adalah salah satu atribut psikologi di mana orang-orang itu mengelola pekerjaannya itu dengan cara dia selalu membuat pekerjaan seperti bermain. Nah, ini saya pengen meneliti ini misalnya ya. Saya pengen meneliti ini, tinggal saya search tahunnya. Saya pengen yang terbaru, misalnya 2020 sampai 2023. Nah, nanti kamu tinggal search di sini, nanti langsung muncul. Dia pasti maksimum 200. Ini akan langsung muncul semua nih. Ini semua jurnal-jurnal yang pasti bagus. Nah, tinggal kalian save, ya. Kalian save. Jadi, selain tadi aplikasi Harsin and Publish, kalian juga harus mendownload Mendeley. Ya, Mendeley. Nah, ini nanti tinggal saya save. Saya result. Ini nanti ini ya saya share record, jadi nanti kalian bisa ngikuti tutorialnya atau nanti bisa searching juga. Ini saya tinggal tulis di sini, saya tulis ini adalah semua referensi terkait dengan playful work design. Save. Kemudian kalian buka Mendeley ya. Nah, ini Mendeley. Jadi harus ada aplikasi Mendeley juga. Kemudian kalian masukkan itu ke sini atau enggak, tulis dulu di sini, bikin ini playful work design, kemudian saya masukkan semua referensi tadi yang saya kumpulkan ya, kemudian saya add, import, ini pokoknya tools yang paling paling membantu sih teman-teman, khususnya tadi di latar belakangnya sama ini, jadi nggak pusing-pusing lagi nanti buat nyari jurnal. Karena kalau nyari jurnal itu tuh bisa ngabisin waktu teman-teman kalau nggak punya ininya ya, nggak punya toolsnya. Nah, tinggal open, dan dia akan otomatis nih. Dia udah masuk. 10 referensi. Nah, udah masuk ya. Di sini nanti tinggal kalian sebentar. Nah, nanti kalian kalau misalnya nulis ya. Bentar, nggak kelihatan. Ini ya, screen-nya hilang ya? Iya, Bu, hilang. Oke. Share screen-nya nggak ada. Coba. Saya ulang lagi. Nah, nanti pada saat kalian, anggaplah kalian sudah mereview jurnal ya, kalian udah membaca tuh semua jurnal-jurnal yang tadi. Kemudian, nah kayak misalnya dibuka di nah, misalnya ada salah satu di sini, kalian tinggal buka, ya klik aja nanti otomatis akan terbuka nih. Kalau misalnya memang filenya ada ya, di situ nanti tinggal baca, di review. Nah, kemudian yang memudahkan kalian ketika menulis di latar belakang kayak gini kan, tulis ya kayak gini. Kalian udah baca ya, mereviewnya. Nah, citasinya jangan manual, teman-teman, kayak tulis gini, oh ini Kopman dan segala macam. Itu nggak boleh, jangan kayak gitu, akan menghabiskan waktu kalian. Itu bisa sampai berhari-hari. Nah, ini tadi yang pakai Mendeley tinggal kalian klik aja, terus cari ya di sini saya udah searching ya di sini tadi. Oh, ini saya udah baca jurnal nih. Saya udah baca jurnal, saya pengen citasi ini. Saya pengen mengklaim ini ya. Nah, ini saya tinggal klik ini, di insert. Nah, akan muncul Kopman. Jadi semua tulisan kalian, misalnya tulis lagi, apa ya ini ya, ini kayaknya hasil penelitiannya siapa ya, kayak tadi Carol misalnya. Nah, ini si Carol, tulis lagi
disitasi lagi, insert. Nanti kan ada banyak tuh kalian sitasinya kan. Nanti di akhir di daftar pustaka tinggal otomatis aja teman-teman diginiin. Insert citation. Insert bibliografi. Otomatis kayak gini. Akan muncul kayak gini. Udah nggak capek-capek lagi. Dan dia udah pakai APA 7 edition yang memang ketentuan kita dalam menulis latar belakang. Menulis citasi. Oke, ini salah satu hacknya nih, bisa cepet nulisnya pakai ini. Ya, nanti juga kalau nge-review jurnalnya juga pakai Excel aja. Jadi nulisnya itu nggak usah review jurnal itu jangan banyak file-file, pakai matrix aja langsung matrix, terus abstrak aja temuannya apa hasilnya apa. Jadi nggak usah diterjemahkan semua. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan. Nanti akan lebih detail ya minggu depan akan saya jelaskan lagi beberapa tools-tools yang bisa digunakan biar mempercepat teman-teman dalam menyusun metode penelitian kuantitatifnya. Oke? Ibu Dian, Bu, maaf berarti Bu, minggu mau depan nanya. kita Mm-mm. nge-zoom lagi ya, Bu? Nge-zoom lagi, yang nge-zoom yang memang, Baik. kalau ini kan memang pengganti saya waktu kemarin tidak sempat ngajar kalian di TMF berapa ya? Tuh, nah kalau yang nanti 7. ya 7, yang memang saya janjikan nanti kita cari waktu untuk ada pengganti. Nah nanti minggu depan nanti kita ketemu lagi online. Nanti bahas Baik, Bu. analisisnya. Oke? Yap. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan? Ibu mau nanya Bu. Oke, boleh agak. Eh, Silakan. Ibu, untuk Mendeley tadi itu Bu, yang citasi itu possible untuk di install di ini nggak sih Bisa, Bu, di bisa. Google Bu? Bisa di Google, bisa bisa semuanya. Kalau misalnya kalian pakai device-nya apapun bisa, dia bisa untuk MacBook juga bisa untuk Windows juga bisa free Oke. kok. Ini Bu, biasanya kan kalau saya ngerjain tugas satu kelompok itu kan biasanya di Google Docs ya Bu ya. Jadi pakai di drive-nya Google itu ada Oh, add-ons ke situ nggak sih Bu? Saya belum pernah coba. saya belum coba sih, saya belum coba nih kalau Google Docs. Kayaknya Google Docs juga terbatas kan ya ini. Tapi nanti saya belum coba sih, saya belum coba. Kalau misalnya kalian menuliskannya di Google, oh maksudnya kalau misalnya kalian nanti nulis terus nanti masukin ke Google Docs, dia akan juga bisa terbaca kok. Karena saya beberapa kalau ngebimbing, saya biasanya memakai Google Docs tuh buat membaca, nge-review bisa. Tapi kalau misalnya dikerjakan langsung di Google Docs, saya belum nyoba tuh. Oh gitu, oke deh Bu. Ya, Ya, nggak mungkin apa-apa Bu. manual Terima aja kasih. kamu tulis, nanti teman-teman nanti setelah kamu selesai bisa tuh di open pakai Google Doc kan. Iya, betul. Nah, Oke, ya siap bisa Bu. kayak seperti itu bisa. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Oke. Cukup ya untuk malam ini dulu. Minggu depan insya Allah mudah-mudahan sehat semua ya dan kita punya waktu lebih baik lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan bab 4 dan bab 5. Ya sama mungkin ada beberapa, Bu, tambah lagi dong Bu tools-tools yang bisa mempermudah, nanti tambah lagi. Sama bikin matrix mungkin juga ya, bikin matrix untuk review jurnalnya Bu, biar cepet, biar nggak lama gitu. Jadi insya Allah nanti pas skripsinya 3 bulan udah bisa selesai ya. Oke, baik. Amin, Bu. Amin, amin. Ini jangan lama-lama. Jangan Iya, lama-lama Bu. bang di UMB. Iya, Bu, bayaran mahal. Iya, betul. Oke, baik teman-teman. Selamat beristirahat semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan cepat sarjana semuanya. Amin. Amin. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu Selamat Dian. malam Bu, terima kasih. Malam Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Malam. saya akhiri ya.